Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsum SPD, guru dari SDN Mekarjaya 2, Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri belajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, pada topik 1 ini ada 5 modul, diantaranya modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2 yaitu mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pembelajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, dan memukul murid karena tidak bisa mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid yang utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman anak berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu artinya pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber di luar, bahkan praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah rasa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. Yang kedua, yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu pertama adalah keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, budaya, dan budi pekerti. Selanjutnya, masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu bagaimana tentang anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.